Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Gonggom Tua dengan NIM D1C023016, Wahyu Anggraini dengan NIM D1C023034, Niki Tirta dengan NIM D1C023078, dan Randelino Tobing dengan NIM D1C024092. Kami dari kelas R004 pada mata kuliah unit proses dengan dosen pengampu Ibu Bella Dwi Paska, STP MSI. Kami melakukan kunjungan di salah satu UMKM Indonesia yang juga memiliki cabang di Mendalo, yaitu Roti Gembong Gembul, dan berikut merupakan video yang diantaranya juga menjelaskan satuan operasi yang digunakan oleh UMKM tersebut. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Roti Gembong Gembul merupakan salah satu UMKM yang terdapat di Indonesia dan sekarang memiliki berbagai cabang dari berbagai wilayah di Indonesia. Salah satunya yaitu di Mendalo, tepatnya di Provinsi Jambi. Salah satu ciri khas dari roti Gembong Gembul yaitu memiliki tekstur yang lembut. Dan berikut merupakan satuan operasi yang digunakan pada UMKM tersebut. Satuan operasi yang pertama yang digunakan yaitu mixer. Kalau untuk mixer sendiri itu prinsip kerjanya menggunakan putaran baling-baling yang fungsinya itu mencampur dan mengaduk bahan-bahan roti. Untuk fungsinya sendiri itu agar bahan-bahan roti seperti tepung, gula, telur, dan ragi itu bisa bercampur sehingga adonan itu menjadi lebih elastis dan homogen. Adonan roti yang sudah homogen tadi kemudian dibentuk menjadi seperti bulat-bulat dan disatukan ke dalam loyang. Loyang-loyang yang sudah terisi adonan roti kemudian diletakkan ke atas tray yang nantinya akan dibawa menuju prover roti. Nah, teman-teman, yang kita lihat ini merupakan prover roti atau yang biasa kita sebut dengan pengembang. Untuk prinsip kerjanya sendiri itu dia bekerja dengan cara fermentasi gula dan menghasilkan gas CO2 yang nantinya membuat adonan roti itu menjadi mengembang. Sedangkan untuk fungsinya sendiri itu membuat adonan roti mengembang dan memberikan tekstur yang ringan dan lembut pada roti. Nah, setelah dari pemroveran tadi atau setelah adonannya mengembang, kita lanjut kepada pengovenan. Untuk prinsip kerja oven itu menggunakan panas untuk memanggang roti dan membuat roti menjadi matang. Sedangkan fungsi dari pengovenan yaitu agar roti itu matang dan memberikan warna serta tekstur yang diinginkan. Setelah dilakukannya pengovenan, roti yang dikeluarkan dari oven itu didinginkan terlebih dahulu sebelum disajikan kepada pembeli. Nah, fungsinya ini agar saat pemotongan roti itu tidak hancur, jadi perlu dilakukan pendinginan terlebih dahulu. Setelah pendinginan roti, untuk roti-roti yang sudah dingin itu kemudian dibungkus menggunakan plastik. Tahapan selanjutnya, roti yang sudah dibungkus menggunakan plastik kemudian dimasukkan ke dalam kotak kertas. Selanjutnya yaitu proses pembelahan roti. Jadi untuk roti yang tadi sudah dimasukkan ke dalam kotak itu diletakkan sebelah kiri dan roti yang sudah dibelah itu dipindahkan ke bagian tumpukan di sebelah kanan. Tahapan selanjutnya yaitu pengisian roti sesuai dengan varian-varian yang diinginkan oleh pembeli saat melakukan pembelian. Nah, ini merupakan alat-alat yang digunakan di toko roti Gembong Gembul. Itu ada mixer, kemudian oven, dan prover atau pengembang roti. Nah, dalam sekali pengovenan itu biasanya mencakup 40 roti atau setara dengan 40 pieces. Untuk bahan baku itu dikirim langsung dari Roti Gembong Gembul Pusat, yaitu dari Magelang, dan biasanya dalam 3 minggu sekali. Nah, untuk di akhir bulan itu ada laporan tentang barang habis. Dan kalaupun dalam waktu 3 minggu bahan tidak habis, seperti jarang digunakan,
itu tetap harus diganti dengan bahan-bahan yang baru. Hal ini sangat berguna untuk mempertahankan mutu dan kualitas yang dihasilkan. Dan untuk roti-roti yang tidak terjual dalam 1 hari itu biasanya langsung dihancurkan dan tidak untuk dibagi-bagikan. Karena hal ini berguna untuk bagaimana toko menjaga kualitas dan kesegaran pada produk dan dapat menjadi kontrol kualitas. Karena dengan menghancurkan roti yang tidak terjual, itu perusahaan atau toko itu dapat mengontrol kualitas produk yang dijual dan memastikan bahwa konsumen itu hanya mendapatkan produk yang segar dan berkualitas. Untuk pencucian peralatan itu biasanya menggunakan sabun dan air mengalir. Sekian yang dapat kami paparkan. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Dan untuk beberapa foto tadi memang kami dapatkan dari TikTok sebagai gambaran karena memang proses produksi pada roti gembong-gembul ini dilakukan pada subuh, jadi kami tidak dapat menyaksikan secara langsung selama proses pembuatan. Akan tetapi kami mendapatkan penjelasan dan gambaran yang cukup jelas. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.